Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang saat ini tentunya masih diberikan kesabaran oleh Allah, tetap bersama keluarga di rumah, mudah-mudahan diberikan kesehatan beserta keluarga di rumah, amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pelajaran SKI bersama ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita pelajari menjadi ilmu nafi' dan barokah, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, pada hari ini kita akan membahas tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, dengan belajar kali ini Pak Guru berharap kalian semua dapat mengetahui, dapat menjelaskan tentang biografi silsilah keluarga dari Khalifah Umar bin Khattab dan juga kepribadian beliau yang memiliki keistimewaan, kepribadian beliau yang memiliki kemuliaan, semangat yang luar biasa di dalam menegakkan agama Islam, yaitu membantu baginda Kanjeng Nabi Muhammad dalam berdakwah, sehingga apa yang dilakukan beliau, sifat-sifat baik beliau akan menjadi contoh teladan bagi kita untuk ikut melanjutkan perjuangan baginda Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu mensyiarkan Islam dengan sebaik-baiknya, yaitu tentunya dengan tema rahmatan lil alamin. Nah, anak-anakku yang Pak Guru banggakan, kalau kita bahas tentang biografi yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab ini termasuk satu-satunya Khulafaur Rasyidin yang tidak termasuk as-sabiqunal awalun. Jadi orang yang pertama masuk Islam ketika baginda Kanjeng Nabi Muhammad berdakwah, mulai sejak dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi beliau Umar bin Khattab ini tidak termasuk as-sabiqunal awalun. Jadi satu-satunya Khulafaur Rasyidin yang tidak termasuk as-sabiqunal awalun adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini lahir pada tahun Masehi, yaitu tepatnya 581 Masehi. Jadi Umar bin Khattab ini lebih muda 10 tahun dari baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dan tentunya ketika ditarik secara kekeluargaan, baginda Kanjeng Nabi Muhammad secara kekeluargaan ditarik ke atas hingga nenek moyangnya. Kemudian Umar bin Khattab juga ditarik ke atas. Ternyata di situ setelah 9 buyutnya, setelah keturunan ke-9 ke atas, beliau baginda Kanjeng Nabi bertemu dengan Umar bin Khattab, yaitu bertemunya pada nasab beliau, yaitu bertemu di Ka'ab bin Luwayyi. Jadi baginda Nabi dan Umar bin Khattab silsilah kekeluargaannya bertemu di Ka'ab bin Luwayyi. Kenapa Umar bin Khattab dikatakan bin Khattab? Karena Umar bin Khattab nama ayahnya adalah Khattab, sehingga dikatakan bin Khattab. Kemudian nama ibunya yaitu Hantamah bin Hashim. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, ada beberapa kepribadian luar biasa yang dimiliki Umar bin Khattab, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberi gelar Al-Faruq kepada Umar bin Khattab. Apa artinya Al-Faruq? Yaitu orang yang dapat membedakan antara hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah.
Artinya di situ Umar bin Khattab memiliki kepribadian luar biasa, yaitu dalam hal keadilannya, sehingga mendapatkan gelar Al-Faruq dari baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kepribadian beliau yang melekat, yaitu diberikan keistimewaan oleh Allah, diberikan tubuh yang kekar, sehat dan kuat, sehingga beliau pun sejak belum masuk Islam menjadi pegulat. Beliau menjadi pegulat karena memiliki fisik yang kuat, sehingga terkenal dengan juara gulat di Mekah, sehingga dikatakan juga macan padang pasir bahasanya. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, sifat mulia beliau juga pemberani, sederhana, kemudian adil, tegas, kemudian setia, dan juga penuh dengan tanggung jawab. Akan tetapi beliau ketika belum masuk Islam, banyak perbuatan beliau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di antaranya salah satunya yaitu beliau pernah menguburkan anaknya sendiri, yaitu perempuan hidup-hidup. Jadi itu menjadi kebiasaan orang Arab pada zaman jahiliyah. Ketika punya keturunan perempuan, itu sudah menjadi kebiasaan, adat, jadi budaya. Setiap anak perempuan yang baru lahir itu dikuburkan hidup-hidup. Dan itu juga pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika beliau sebelum masuk Islam. Dan sebelum masuk Islam pun beliau juga memiliki gelar yang diberikan oleh masyarakat Arab, di antaranya yaitu gelar yang diperoleh adalah Abu Hafs, yang memiliki sikap cerdas yang suka berunding. Jadi mereka memang memberikan gelar itu karena Umar bin Khattab memiliki kepemimpinan yang luar biasa. Beliau itu senang berunding dan juga memiliki sifat yang cerdas, ya, termasuk salah satu orang cerdas dan senang berunding, sehingga disegani oleh masyarakat Arab. Dan juga memiliki pengetahuan yang luas. Kecerdasannya itu karena di latar belakangi yaitu pengetahuannya yang luas, yang luar biasa, sehingga beliau juga mendapatkan gelar Abu Faiz, ya, mendapatkan gelar Abu Faiz. Jadi selain beliau memiliki badan yang kekar, ya, suka bergulat sehingga sering berkelahi di pasar Ukas dan dikenal dengan singa gurun pasir, juga beliau memiliki sikap yang luar biasa. Apa? Kecerdasannya, kemudian pengetahuannya yang luas dan suka berunding, sehingga mendapatkan gelar Abu Hafs dan Abu Faiz. Nah, anakku yang Pak Guru sayangi, setelah beliau itu masuk Islam, ya, nanti dijelaskan proses masuk Islamnya Umar bin Khattab itu seperti apa, nanti kita jelaskan. Dan ketika beliau setelah masuk Islam, beliau meninggalkan khamr, walaupun khamr itu belum dilarang. Jadi khamr itu belum ada ayat yang melarang khamr. Jadi Umar bin Khattab pun sudah berhenti minum khamr ketika beliau masuk Islam. Itu kecerdasan beliau, ya. Walaupun tidak ada larangan ayat, ada dalil yang melarang untuk minum khamr, ya. Karena Umar bin Khattab sudah masuk Islam, beliau meninggalkan khamr terlebih dahulu. Itu kecerdasan beliau memandang bahaya khamr bagi umat manusia. Nah, anakku yang Pak Guru sayangi, ada beberapa sifat yang telah Pak Guru sampaikan tadi, yaitu beliau memiliki keistimewaan yaitu pemberani. Ya, beliau memiliki sifat yang pemberani, yang merupakan sifat dasar beliau. Kepribadian beliau memang pemberani. Ya, cocoklah kalau beliau itu pemberani karena memiliki badan yang kuat, yang kekar, sehat. Ya, cocok sekali kalau memang memiliki sifat yang pemberani. Dan keberanian itu dapat dibuktikan ketika beliau mau hijrah ke Madinah. Kalau
sahabat-sahabat yang lain hijrah ke Madinah itu berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, tidak sendiri. Itu dilakukan bersembunyi dan itu dilakukan pada malam hari supaya tidak kelihatan oleh orang kafir Quraisy. Akan tetapi karena keberanian dari Umar bin Khattab, sehingga ketika Umar bin Khattab itu akan hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah, beliau itu justru mengumumkan kepada orang kafir Quraisy. Apa pengumumannya? Ayo, siapa yang ingin punya istrinya janda dan ingin punya anaknya jadi yatim, ayo cegat saya yang akan hijrah ke Madinah. Ini yang disampaikan beliau, diumumkan. Ini keberanian beliau, diumumkan kepada masyarakat. Ayo, siapa yang berani cegat saya? Saya sekarang mau hijrah ke Madinah. Ya. Saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang berani cegat saya? Silakan cegat saya. Saya tunggu. Diumumkan dan siang-siang. Itulah bukti keberanian beliau. Ternyata tidak ada satupun orang kafir Quraisy yang berani mencegat beliau. Sampai orang kafir Quraisy mengatakan, emangnya mau bunuh diri jika Umar, seperti itu. Itulah keberanian beliau dalam melaksanakan dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad, dalam membantu dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam, bergabungnya Umar bin Khattab menyatakan untuk masuk Islam, Islam semakin terarah, Islam semakin semakin jelas, ya, keberhasilannya itu semakin jelas, sehingga orang kafir Quraisy pun, tokoh-tokohnya itu merasa terpukul dengan Umar bin Khattab masuk Islam, karena Islam semakin kuat ketika Umar bin Khattab setelah masuk Islam. Kemudian selanjutnya yaitu sikap sederhana beliau. Jadi beliau itu memiliki sikap kesederhanaan. Ketika ini dibuktikan bahwa ketika beliau menjadi khalifah, beliau tidak mendiami istana yang megah sebagaimana layaknya seorang pemimpin. Biasanya pemimpin itu mendiami atau bertempat tinggal di tempat-tempat yang luar biasa, memang disediakan kasur empuk, rumah yang mewah, makanan mewah dan sebagainya. Beliau tidak mau. Beliau mau mengikuti jejak baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Padahal beliau sudah menjadi khalifah. Jadi bahkan beliau tidak mau tidur di kasur yang empuk. Beliau menginginkan tetap tidur seperti yang dilakukan oleh baginda Nabi, tidur di belakang kurma, ya, tidak beralaskan kasur tapi tikar dan sebagainya. Itu menunjukkan kesederhanaan beliau. Jadi walaupun beliau sebagai khalifah, beliau tidak mau bermanja-manja, tidak mau memanfaatkan kekhalifaannya untuk bermegah-megah, bermewah-mewah. Ya. Kemudian beliau juga tidak pernah memakai baju kebesarannya. Jadi biasanya seorang pemimpin, raja, menggunakan baju yang luar biasa, mahkota yang luar biasa. Tetapi beliau, bentuk kesederhanaan beliau, sehingga beliau tidak mau menggunakan baju kebesaran atau busana kebesaran seorang khalifah. Nah, bahkan dalam hikayat, dalam sejarah itu, bajunya beliau banyak jahitannya, ditambal-tambal, sehingga ada yang mengatakan ada 12 tambalan, ada 12 jahitan. Ya, ini sangat jarang ditemui seorang pemimpin itu yang memiliki baju yang compang-camping, artinya baju yang robek-robek. Ya, biasanya pemimpin bajunya kan luar biasa, pakai mahkota, berhiaskan emas dan sebagainya, kalung dan sebagainya. Tapi beliau tidak mau menunjukkan kemewah-mewahannya menjadi khalifah, sehingga beliau hidup sederhana sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, hanya 2 ini yang dapat Pak Guru sampaikan, yaitu kepribadian beliau, yaitu yang pertama adalah pemberani, yang kedua hidup sederhana. Dan insyaallah minggu depan kita akan bahas lagi, yaitu sifat beliau, kepribadian beliau berupa adil, kemudian tegas, setia dan tanggung jawab.
dan kita insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru simpulkan pertemuan pada kali ini, Umar bin Khattab itu termasuk salah satu khalifah yang kedua dan satu-satunya khalifah yang tidak termasuk as-sabiqunal awwalun adalah Umar bin Khattab. Kenapa dikatakan Khattab? Karena ayahnya bernama Khattab dan beliau lebih muda dari baginda Nabi 10 tahun. Nah, hanya ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat bagi kita semuanya, dan Pak Guru berharap kita semua akan menjadikan teladan perjuangan beliau, semangat beliau dalam menegakkan agama Allah, melanjutkan dakwah baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Dari Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.